Oke, saya share screen dulu. Ya, sudah terlihat Bu ya? Siap. Sudah Mbak Rita. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk Bapak Ibu hebat yang telah bergabung di acara webinar IC Writing Club, Sharing Session Menulis Cerita dan Dongeng untuk Anak, edisi September tahun 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi semangat untuk berkumpul di acara yang insya Allah penuh dengan manfaat ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi acara dari narasumber, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang IC Komunitas Pendidik Indonesia. IC sendiri memiliki visi Nurturing Progressive and Transformational Educators for Future Indonesia. Ya, IC memiliki manajemen tim. Manajemen tim ini tersebar di berbagai kota dan berbagai profesi, yaitu seperti Ibu Dr. Copi Anjaya, merupakan founder IC, konsultan pendidikan, Ibu Sri Rahayu, co-founder IC dan pengacara, Ibu Dewi Delukitasari sebagai Kepala Sekolah SPK Cita Buana, Ibu Melani Kusumawati sebagai Kepala Sekolah SPK Harapan Bangsa, Ibu Andrin Nurcahyani, Kepala Sekolah SPK Bogoraya, Ibu Angela sebagai Human Resource dan Finance Director of PT Jiksanindo Prima Consulting, Bapak Sunarto sebagai Direktur Utama PT Jiksanindo Prima Consulting, Ibu Gina Yoviana, pendidik SPK ACS Jakarta, Bapak Herman Sutanto, konsultan teknologi informasi, dan Mbak Dea Sitorius, pemerhati pendidikan, Mbak Dian Aridita sebagai Caring Care Center Indonesia, dan Pak Dadan sebagai founder kelas kreatif pendidik SPK Bandung Independent School. Nah, IC memiliki anggota yang lebih dari 900 yang merupakan terdiri dari guru sekolah swasta atau nasional, guru privat, orang tua, pengamat pendidikan, konsultan pendidikan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia seperti Sumatera, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Sulawesi, NTT, dan Papua. Nah, siapa IC? IC adalah komunitas pendidik Indonesia yang berdiri sejak Januari 2019. IC singkatan dari The Association of International Minded School Educators for Indonesia, sebuah komunitas pendidik di Indonesia yang memiliki misi yaitu memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia mulai dari akar permasalahannya, memperkenalkan sistem pendidikan asing, meningkatkan profesionalisme, serta mengembangkan kompetensi pendidik. Siapa IC? IC berkeinginan menjadi komunitas yang terus berkembang dan memastikan semua anggotanya dapat menjadi pembelajar seumur hidup, selalu ingin berbagi, selalu menginspirasi, dan menulis untuk meninggalkan warisan ilmunya. Nah, IC memiliki 4 pillars, yaitu pendidik belajar, lifelong learner, pendidik berbagi, sharing to the community, pendidik menginspirasi, inspiring others to be mindful, dan pendidik menulis, writing your legacy. Untuk pendidik belajar, lifelong learner, IC telah melaksanakan online workshop for educators yang berkolaborasi bersama PSDM sejak tahun 2020 hingga 2021. Sedangkan untuk pendidik berbagi, sharing for community, IC berkolaborasi bersama IC sejak April 2020. Untuk pendidik menginspirasi, inspiring others to be mindful, kegiatan talkshow dilaksanakan setiap bulannya, yaitu dengan tema IC Inspire Action. Untuk IC Inspire Action telah dilakukan sejak tahun 2019 dengan narasumber-narasumber yang hebat hingga tahun 2021. Sedangkan untuk pendidik menulis, Writing Your Legacy, IC telah melaksanakan di bulan Mei hingga September tahun 2020 bersama Om Jai dan teman-teman. Nah,
Untuk Writing Club Manajemen Tim IC tahun 2021 ini terdiri dari Mbak Amadia Sitorus yang berada di Bali, saya sendiri Ritawati yang berada di Bali, Ibu Isminatun yang berada di Solo, Mbak Dahlia Silitonga yang berada di DKI Jakarta, Mas Indra yang berada di DKI Jakarta, Pak Toad yang berada di Solo, dan Pak Supadila yang berada di Serang. Untuk pendidik menulis, Writing Your Legacy, IC Batch 1 telah dilaksanakan dari bulan Mei hingga September tahun 2020. Yang narasumbernya kita datangkan Om Jai, Bapak Dedi Dwi Tagama, Bu Kanjeng, dan Kang Jaro. Sedangkan untuk IC Writing Club Batch 2 dilaksanakan pada edisi Oktober dengan narasumber-narasumber yang luar biasa, penulis-penulis handal, penulis hebat, seperti Bapak Profesor Ricardo Seko Indrajit, Mbak Leoni Atmaja, Mas Prian, dan hingga hari ini kita sudah mengundang untuk edisi batch 2 ini udah yang narasumber yang ke-12, yaitu Mbak Ati. Sedang IC membership, ya bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di IC member, ayo kita daftar di www.ic.id, silakan isi data lengkapnya, kemudian disubmit, dan tunggu verifikasi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan ID member. Kegunaannya sangat banyak sekali ketika Bapak Ibu sudah bergabung di IC member, Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan workshop dari IC dengan gratis, bahkan kalau misalkan ada acara, Bapak Ibu akan mendapatkan potongan yang sangat besar sekali. Nah, sudah IC media sosial bisa mengikuti IC di Instagram yaitu @ic.id, di YouTube di IC Komunitas Pendidik Indonesia, di Facebook IC, dan podcast IC Komunitas Pendidik. Nah, jangan lupa untuk IC Interaction hari Sabtu ini 11 September tahun 2021 kita akan mengadakan sharing session yaitu Merdeka Belajar di Sekolah Inklusi bersama narasumber Ibu Farida Rahman, SPSI MM. Nah, untuk bulan depan, jangan lupa bergabung kembali bersama IC, yaitu masih sharing tentang kepenulisan cerita anak bersama Mbak Nabila Budayana. Nah, dari IC batch 1, kita sudah berhasil menulis buku yaitu Kurikulum Ngumpet. Buku ini adalah kumpulan dari para pengurus dan anggota IC yang bergabung dalam komunitas IC Writing Club. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat bisa klik order bit.ly order buku Kurikulum Ngumpet. Nah, satu lagi informasi yang sangat menarik Bapak Ibu, dalam rangka Hari Guru tanggal 25 November tahun 2021, IC mengadakan lomba membuat video untuk mengajar online dengan durasi minimal 10 menit dan maksimal 12 menit. Lomba tersedia untuk 4 kategori, yaitu kategori SMA, SMK atau MA, kategori SMP, MTS, kategori SDMI, dan PAUD. Hadiah utamanya sangat menarik ya, 1 unit laptop. Ditunggu videonya sampai tanggal 25 Oktober tahun 2021 mendatang. Nah, kita masuk dari narasumber kita hari ini, Ibu Wati Kidio, yang akan disampaikan oleh Ibu Capri Anjaya yang cukup kenal Ibu Watik. Ayo silakan Ibu Capri untuk memperkenalkan Bu Watik. Thank you Mbak Rita. Apa kabar teman-teman? Senang sekali hari ini kita kumpul semua dan saya senang nih sudah Mbak Wati mau bicara dan sudah ada 30 participants yang ada karena saya yakin yang terlambat pasti rugi banget. Kenapa rugi banget? Saya itu ketemu Mbak Wati dan mendengarkan sesinya kira-kira 20 hari yang lalu, waduh ya, 20 hari yang lalu, dan saya merasa terkesan sekali. Langsung saya bilang, aduh, saya harus ngundang Bu Wati untuk datang ke tempat IC supaya teman-teman di IC ini juga ikut merasakan kalau kemarin itu saya sangat menikmati sekali mendengarkan Mbak Wati dan saya ingin sharing kepada teman-teman Mbak Wati itu sangat hebat. Oke, kenapa saya bilang sangat hebat?
Aduh, buku-bukunya itu kalau saya aja bisa bilang baru 1, 2, 3 buku, tapi kalau Mbak Wati 200 buku lebih. Wow, amazing. Angka yang fantastik ya. Fantastis. Ya, benar. Dan ini bukan karena ini ya, bukan cita-citanya kayaknya bukan dari jadi penulis, tapi tiba-tiba terinspirasi mungkin. Nanti pokoknya kita dengar deh yang dimana membawa Mbak Wati yang seorang psikolog ya kan, dan lahir ini umurnya, waduh masih muda ya, ini masih usia produktif banget nih ya. Ini seorang ibu rumah tangga, tapi sekarang maunya menjuluki pekerjaannya jadi writerpreneur ya, writerpreneur, benar ya. Jadi jadi seorang penulis, tapi juga yang menghasilkan, gitu ya. Nah ini nih patut dicontoh nih. Kenapa? Karena kadang-kadang kita seorang pendidik nih sebetulnya punya banyak sekali ide, tapi merasa nggak mampu. Nah, ini kita harus bisa melihat situasi Mbak Wati yang dimana seorang ibu rumah tangga bisa menghasilkan, apalagi pendidik. Nah, coba ini mungkin nanti Mbak Wati bisa kasih tahu trik-triknya ya, supaya nanti kita bisa ikutan, bisa buat cerita dongeng buat anak. Kenapa saya juga pingin sekali, karena nanti kalau bisa dari sesi ini, kita semua bisa menerbitkan cerita-cerita pendek yang kemudian nanti kita akan satukan, terus kita buat buku yang dimana kalau bisa terbit di bulan Januari, antologi dari cerpen atau cerpen apa ya, cerdong ya, cerita dongeng. Nah ini mungkin nanti kita akan bicara lagi. Nah kalau kita lihat profilnya Bu Wati Idio ini, wow, sangat mengesankan. Kalau dilihat IG-nya, pokoknya teman-teman rugi deh kalau hari ini benar-benar nggak duduk manis, nggak siap-siap kopi di sebelahnya, dan kemudian mendengarkan apa petunjuk-petunjuknya, apa strategi-strateginya. Kemudian kalau bisa kita tidak hanya mendengarkan, tapi juga nanti ikut aktif apa yang ditanyakan oleh Mbak Wati, mungkin kita bisa jawab melalui chat atau bisa juga bertanya langsung. Oke, jadi kayaknya kita nggak usah terangkan banyak ya, karena Mbak Wati itu juga termasuk ini pendiri dari Idio Kids Indonesia. Oke, jadi ini juga founder dari banyak sekali buku-buku yang diterbitkan. Jadi ada publishing juga, ini ada juga cerita emosi. Nah ini mungkin nanti bisa diceritain nih, karena ini co-foundernya banyak sekali, berarti ini benar-benar usahawan yang dari menulis. Keren nggak sih? Keren ya? Sudah nggak sabar ini, Bu. Betul. Dan buku-bukunya laris manis, dan ternyata nggak hanya itu, Mbak. Bu Wati ini, Mbak Wati kalau saya bilang ya, itu kalau nulisnya mungkin biasa-biasa aja buat Mbak Wati, tapi juara satu terus. Mantap. Juara ini lagi, dipanggil lagi, juara lagi. Aduh, saking hebohnya. Pokoknya teman-teman harus mendengarkan apa yang disampaikan Bu Wati karena sangat bermanfaat. Oke, untuk lebih jelasnya nanti langsung saja mungkin saya minta Mbak Wati mulai. Gimana Mbak Rita? Ya, silakan Bu. Ya, kita sambut narasumber kita, Ibu Wati, dengan tema menulis cerita anak dan dongeng. Pada Ibu Wati kami persilakan. Saya stop share dulu ya. Oke. Ya, terima kasih. Aduh, saya jadi malu. Terima kasih Ibu Japri sudah memperkenalkan saya sampai sedemikian hebohnya. Kalau saya orangnya heboh, Mbak. Oh iya, saya bisa merasakan energinya lewat telepon juga. Heboh sekali, energinya gede rupanya. Pasti suka bikin huru hara ini. Ya, senang sekali saya bisa bertemu teman-teman di sini yang punya spirit yang sama ya. Spirit memajukan literasi, pastinya literasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya,
Saya Wati Ideo dan memang benar saya seorang penulis buku anak. Jadi memang awalnya sejak kecil sih memang suka nulis, kemudian tapi nulisnya untuk diri sendiri ya. Masih belum berani untuk dikirim kemana-mana. Jadi mulai SD itu sukanya. Ini saya mendongeng dulu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Kadang suka kebablasan kalau dongeng. Jadi waktu biar menginspirasi. Jadi ya semoga ya. Jadi saya ingin berbagi pengalaman dulu. Jadi masa kecil dari kelas baru bisa baca itu kan kelas 1 SD ya. Kemudian mulai suka nulis cerpen sampai SMA, tapi itu benar-benar rahasia sifatnya. Jadi nggak boleh ada orang yang tahu. Bahkan digembokin Bu ya. Iya. Digembokin bukunya. Benar, kita seumuran ternyata ya. Buku Iya, hariannya kita ada gemboknya. Ada gemboknya. Kemudian mulai rajin nulis di mading sekolah, tapi semuanya tanpa nama. Jadi benar-benar anonimus. Benar-benar anonim. Jadi ya masa-masa remaja ya, kadang suka sama cowok gitu, kemudian nulislah puisi tapi nggak ada namanya seperti itu. Jadi kalau ingat-ingat masa itu rasanya lucu juga ya. Mungkin teman-teman di sini pernah mengalami sesuatu yang unik terkait dunia menulis dan mungkin memang masih belum terlalu ingin dipublish, itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena yang paling utama yang ingin saya sampaikan adalah kita harus cinta dulu ya. Maksudnya kita harus jatuh cinta dulu ke apa yang kita lakukan, entah itu nulis, entah itu misalkan kalau itu hoki ya harus cinta dengan masak, kemudian misalkan dia musisi ya harus cinta dengan musik. Nah seperti halnya kalau ingin jadi penulis ya harus cinta dengan nulis, tapi nggak hanya nulis aja pastinya, karena di dalam proses menulis itu ada banyak hal yang saling terkait. Misalkan aja ya harus suka baca, karena itu kan saling itu ya terkait. Misalkan aja kita suka menu tertentu gitu ya, terus promosi ke teman, tapi ternyata kita sendiri nggak suka. Nah itu kan sama aja kita nggak jujur ke diri sendiri. Jadi dalam proses menulis itu sebenarnya banyak hal yang terjadi, termasuk kita jadi lebih mengenal diri kita sendiri. Itu kalau menurut saya. Oke, saya sebelum kepanjangan mendongengnya, saya lebih baik share screen biar fokus. Sebentar ya. Oke, sudah terlihatkah? Sudah, Ibu. Oke, sebentar saya present dulu. Oke. Nah, kali ini saya akan berbagi cerita ya, sebenarnya bukan ngajari, enggak. Saya lebih memposisikan sebagai seseorang yang ingin berbagi cerita tentang apa yang saya alami, kemudian perjalanan saya menjadi seorang penulis, dan harapannya sih teman-teman bisa mengambil sesuatu atau paling nggak bisa terinspirasi untuk mulai bergerak gitu ya, mulai beraksi. Karena kalau kita punya impian tapi hanya di terawang-terawang aja, itu kan jadinya susah untuk tercapai. Jadi semoga setelah sesi ini berakhir, teman-teman nanti bisa bergerak untuk memulai menulis, terutama menulis cerita anak. Kalau sebelumnya mungkin menulis buku-buku non-fiksi atau buku-buku dewasa, nah kita coba sekarang bersenang-senang dengan buku anak-anak itu. Oke. Sepertinya kenalannya sudah ya tadi sudah lengkap. Jadi saya seorang penulis, dan memang kenapa saya menyebut diri saya seorang writer-planner, karena di masa pandemi ini memang saya mencoba untuk menerbitkan buku saya sendiri, dan ternyata seru juga gitu ya ketika self-publish di saat penerbit memang sekarang lagi berjuang sekali ya untuk menerbitkan buku. Dan ya kemudian ya itu saya tertarik untuk nyoba sesuatu yang baru, gimana sih kalau seandainya nerbitin buku sendiri, dan ternyata akhirnya buku-buku saya mendapatkan respon yang positif dari pembaca, dan ternyata menyenangkan juga jadi penulis sekaligus wirausaha seperti itu. Oke, sebelum saya berbagi lebih lanjut tentang pengalaman saya, sebenarnya saya ingin bertanya sih ke teman-teman di sini, kenapa sih teman-teman ingin sekali menulis cerita untuk anak-anak?
Mungkin teman-teman bisa mengetikkan sesuatu di kolom chat dan kita akan baca bersama-sama. Saya penasaran soalnya. Iya. Silakan teman-teman. Mengapa ingin menulis cerita anak? Ya. Adakah yang sudah chat? One of my legal issue. Oke. Memberikan bacaan yang positif. Oke. One of my legacy. Wow. Oke. Ingin menceritakan ke anak sendiri. Oke. Sebentar lagi ada lomba menulis. Wow. Oke. Full of imagination. Full of imagination. Oke. Apalagi ya? Karena saya guru PAUD ingin menanamkan karakter melalui cerita. Oke. Pengen pecah telur. Cerita anak. Oke, selama ini telurnya masih belum pecah. Oke, mengembangkan imajinasi anak. Oke, kemampuan berpikir kritis. Karena ingin membuat cerita untuk anak dengan bahasa yang sederhana, mencoba hal baru, ingin memberi mainan ke anak-anak. Mainannya lewat buku. Oke, untuk memotivasi. Kemudian pengen buat buku untuk anakku sendiri. Oke. Memberi bacaan yang positif, memberikan pendidikan moral, investasi kebaikan. Wow, ini jawabannya sungguh mulia semuanya ya. Sungguh mulia. Kenapa saya mengatakan mulia? Karena mayoritas di sini nggak ada yang mengatakan aku ingin menulis cerita untuk anak-anak karena aku ingin mendapatkan pendapatan. Itu nggak ada ternyata. Berarti teman-teman di sini niatnya sangat mulia kalau menurut saya. Benar-benar visinya sangat besar. Padahal sebenarnya ya kalau kita secara jujur juga pengen mengatakan aku ingin lomba memperoleh pendapatan dari nulis cerita untuk anak-anak, itu juga boleh karena memang hak kita ya. Maksudnya royalti itu kan hak dari penulis dan kita boleh-boleh aja kok mengharapkan itu gitu ya. Apalagi kan di situasi sekarang pandemi kita mobilisasinya juga terbatas. Jadi sebaiknya juga bisa menggunakan waktu di rumah ini untuk hal-hal produktif, misalkan aja menulis cerita anak. Dan syukur-syukur ya kalau bisa menambah penghasilan. Karena menurut data riset dari penerbit juga bahwa omset tertinggi yang didapatkan penerbit itu justru berasal dari buku anak-anak, bukan buku dewasa seperti novel, pengembangan diri dan lain-lain ya. Tapi dari cerita anak itu memang ada risetnya dan saya sempat mendengarkan sendiri paparan dari penerbit. Oke, jadi niat-niat mulia seperti ini sih sebenarnya memang perlu gitu ya, ingin memiliki visi yang besar untuk anak-anak, untuk dunia pendidikan, untuk anak sendiri ataupun ingin membawa perubahan itu adalah mungkin alasan yang akan menguatkan kita ketika melangkah ya. Jadi kenapa setiap kali workshop saya selalu menekankan apa sih motivasinya? Karena memang untuk menjadi seorang penulis buku anak itu dibutuhkan konsistensi juga gitu ya. Kadang di depan itu ada saja halangan, rintangan, tapi ketika motivasi kita sudah kuat, apapun yang ada di depan mata ya akan diterjang gitu ya, akan dihajar aja, nggak apa-apa. Misalkan aja naskahnya ditolak oleh penerbit gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak mudah putus asa jadinya. Jadi ya semoga motivasi-motivasi ini nanti akan menguatkan itu sih. Saya sangat salut dengan jawaban dari para peserta malam ini yang positif semuanya, baik-baik semua. Mungkin tambahkan lagi satu motivasi. Saya ingin menjadikan kegiatan menulis cerita anak ini menjadi profesi dan mendapatkan penghasilan dari situ. Karena ketika kita mendapatkan penghasilan dari situ, ya kita akan sustain melakukannya, kita akan terus bisa melakukannya itu sih. Oke, terima kasih. Kemudian, sebentar. Kalau kita berbicara motivasi, sebenarnya ada juga sih beberapa alasan yang saya renungkan ya setelah menjadi seorang penulis buku anak selama hampir 11 tahun ini. Saya mendapatkan banyak refleksi atau perenungan. Ternyata menjadi seorang penulis buku anak itu bukan sesuatu yang sepele ya, karena yang pertama saya bisa menyampaikan pesan dengan cara yang menyenangkan gitu ya, dengan cara yang menyenangkan.
kepada anak-anak pastinya, lebih spesifiknya. Dan ketika pesan itu sampai gitu ya, sampai ke hati anak, ya pesan itu akan lekat sampai dewasa. Makanya kita harus hati-hati juga ya ketika menuliskan imajinasi, meskipun itu terlihat kayak bermain, kayak senang-senang, kayak berhayal, tapi ternyata ada proses yang nggak main-main gitu ya di dalamnya. Dan ketika itu sampai ke kepala anak-anak, ke hati anak-anak, ya itu bisa jadi akan lekat ke mereka. Itu sih. Jadi kita bisa menyampaikan pesan dengan menyenangkan, tanpa menggurui, dan ketika itu pesannya nyampe, ya kita akan membawa perubahan, dan perubahan itu kadang nggak hanya ke anak itu sendiri, tapi ke satu negara. Jadi bayangkan generasi bangsa ada di tangan penulis buku anak juga gitu ya, salah satunya. Jadinya ya betapa besar peran yang kita lakukan kalau kita memang menekuni dunia ini. Kemudian yang berikutnya adalah pesannya akan abadi. Sesuatu yang diucapkan bisa jadi akan hilang atau lupa, tapi ketika dituliskan itu akan abadi. Jadi misalkan aja saya nulis cerita tentang menghargai teman gitu ya. Ketika saya menceritakan di kelas misalkan ya, bisa jadi ketika pulang sekolah anak sudah lupa. Tapi ketika itu berupa buku, bisa jadi ketika di rumah si anak membaca, terus minggu depannya dibaca lagi, kemudian bulan depan dibaca lagi. Bahkan ada salah satu follower saya ya, jadi anaknya itu beli buku saya dibacain gitu ya, dibacain buku saya waktu umur 2 tahun, dan ternyata anaknya sekarang SD kelas 2 dan masih buku saya itu dibaca berulang-ulang sampai sudah hafal, jadinya sudah bisa menceritakan sendiri dengan lancar gitu ya. Jadi saya ketika diceritain seperti itu terharu juga sih, oh ternyata Terharu ya. Iya, terharu. Setiap kali mendapatkan respon dari follower gitu, rasanya tuh wow, ternyata seperti ini ya dampaknya. Kadang saya nulis ya memang bersenang-senang karena saya memang cinta ya dengan dunia ini. Tapi ternyata di luar sana responnya sampai seperti itu yang buat saya selalu semangat untuk nulis lagi dan lagi, karena ya pesan-pesan yang ingin saya sampaikan atau ide-ide atau gagasan yang ingin saya sampaikan itu ternyata bisa abadi melalui buku itu. Kemudian berikutnya bisa menjangkau banyak anak. Ini jelas sekali. Saya seorang ibu rumah tangga yang berada di rumah terus gitu ya. Itu kerja kadang pakai daster di atas kasur gitu ya. Dan ternyata dampaknya itu bisa ke mana-mana gitu ya. Buku saya bisa beredar ke seluruh daerah di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi ada beberapa buku saya yang akan terbit di Vietnam, kemudian ada juga yang sudah beredar di Myanmar, kemudian ada juga yang sudah beberapa e-book saya yang disebarkan gratis itu ada yang diterjemahkan ke bahasa Inggris dan ternyata sudah diakses oleh orang-orang di US, kemudian di Eropa juga. Itu kan memang ada datanya ya. Jadi apa yang saya lakukan walaupun di rumah saja saat ini ya, ada pandemi juga apalagi ya, ternyata bisa menjangkau banyak anak gitu ya. Ketika saya kadang membayangkan ketika seorang guru mengajar di kelas gitu ya, pastinya jangkauannya di kelas itu. Nah, saya kadang membayangkan gini, seorang guru yang banyak berinteraksi dengan siswa, pastinya pengalamannya jauh lebih banyak daripada saya. Gitu ya, pengalaman menghadapi siswa, kemudian pengalaman melihat siswa bertengkar atau dinamika apalah yang terjadi di kelas, itu kan ide ya, sebenarnya ide. Dan sayang sekali kalau itu terhenti di kelas aja, iya kan? Sayang sekali kalau terhenti di kelas, padahal ada media yang bisa menyampaikan pesan terhadap apa yang kita lihat sehari-hari di kelas itu ke dunia luar, yang itu di luar kelas. Saya membayangkan misalkan ada seorang guru yang bisa nulis cerita anak, itu menurut saya paket yang lengkap karena pengalamannya udah oke, terus sering berhubungan dengan anak-anak, idenya juga pasti banyak, terus ya pasti mengerti bahasa anak sehari-hari itu seperti apa dinamikanya. Kemudian ya langkah yang tepat adalah ya tidak menyimpannya sendiri, tapi sebarkan ke yang lainnya apa yang terjadi di kelas itu gitu sih. Pastinya juga dikemas dengan cerita yang imajinatif itu, jadi bisa menjangkau banyak anak, atau juga bisa membuat media pembelajaran gitu ya, misalkan mengajari anak tentang
sains gitu ya, tapi sainsnya nantinya dikemas dengan cerita atau dengan dongeng, itu kan pasti juga akan menyenangkan atau mengajari anak tentang. Saya pernah menulis tentang matematika sederhana, tapi dikemas dunia fantasi, judulnya Numberland. Jadi negeri angka, settingnya itu negeri angka. Nah di situ anak-anak diajak berpetualang, kemudian menyelesaikan tantangan, ada aktivitasnya, misalkan kalau kamu harus loncat ke jembatan, tapi hitung dulu apelnya ada berapa. Nah seperti itu sih. Itu kan benar-benar mengajarkan konsep berhitung sederhana. Nah mungkin guru juga bisa membuat permainan-permainan seperti itu. Jadinya belajar itu akhirnya seperti bermain ya. Konsepnya adalah bermain belajar sebenarnya, bermain sambil belajar itu. Kemudian membawa perubahan yang besar bagi pembaca ini pasti iya, karena ketika kalau menurut saya literasi itu kan bukan hanya sekedar membaca ya, bukan hanya sekedar membaca teks, tapi bagaimana siswa atau anak-anak itu memahami konteksnya gitu ya. Buku saya yang berjudul Aku Anak Berani tentang perlindungan dari kejahatan seksual itu ternyata juga membawa perubahan yang besar. Karena anak-anak yang awalnya nggak menyadari pentingnya melindungi diri, misalkan menjaga area pribadinya, sekarang jadi tahu. Dan itu memang saya mendapatkan respon dari pembaca yang itu luar biasa, banyak banget. Dan ya itu tadi ya terharu karena ada perubahan besar dari sebuah cerita anak yang memang terlihat seperti sepele ya karena banyak gambarnya, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Jadi itu juga bisa menjadi motivasi, menambah motivasi. Oh ternyata kalau menulis cerita anak untuk anak-anak seperti ini loh dampaknya itu. Nah, setelah tahu motivasinya, kemudian manfaatnya, sebenarnya kita juga harus sering-sering self-talk. Biasanya setiap saya itu ingin melakukan perubahan ya, atau ingin melakukan sebuah keputusan besar, oke, aku ingin serius menekuni dunia tulis-menulis dengan segmen anak-anak. Saya biasanya akan refleksi, sebenarnya aku ini punya potensi apa ya, kok tiba-tiba pengen sekali nulis cerita untuk anak-anak, potensiku apa. Nah itu yang kadang saya seringkali merenung, sering ngobrol sama diri saya sendiri. Itu penting karena untuk memantapkan hati sebenarnya. Karena mungkin saya tipikalnya orangnya yang totalitas ketika melakukan sesuatu. Jadi ketika sudah, oke, aku milih dunia ini, ya sudah saya akan total di situ. Mungkin teman-teman yang memang punya profesi lain gitu ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Asalkan ya sediakan waktu, kemudian kadang sih saya sempat geli juga kalau ada yang curhat seperti ini. Mbak, aku tuh pengen belajar nulis cerita anak, tapi aku masih cari waktu gitu, waktu karena aku sibuk sekali. Gitu ya. Sering itu. Iya, kadang itu saya rasanya agak geli juga, karena ya kembali lagi ya kita harus refleksi lagi. Kalau kita mencari-cari waktu, biasanya nggak akan ketemu. Tapi kalau kita ubah mindset kita ya, jangan mencari-cari waktu, tapi luangkan waktu gitu ya, luangkan waktu paling nggak 10 menit atau 15 menit aja untuk nyoba nulis, pasti itu akan beda mindsetnya. Itu sih. Jadi kalau saya pesannya jangan cari-cari waktu, tapi ayo luangkan waktu, set prioritas kalau memang ingin jadi penulis buku anak, dan pahami juga potensi yang dimiliki. Nah, kira-kira potensinya apa saja sih yang biasanya perlu dimiliki ya? Yang pertama ya suka baca buku dan nulis. Nah, baca buku ini boleh baca buku apa saja, tapi yang paling utama sebenarnya buku anak-anak. Karena ya kita belajarnya dari situ. Saya menjadi penulis buku anak benar-benar belajar secara mandiri. Saat bulan November 2010 belum ada sebanyak sekarang ya pelatihan-pelatihan menulis. Jadinya saya belajarnya adalah dengan membaca buku-buku anak, kemudian menonton film kartun. Jadi film kartun-kartun seperti di Disney Junior kayak Dora, Barney. Saya suka sekali sama Barney sampai punya bonekanya, bonekanya gede. Ini karena Barney ini menurut saya tutur bahasanya itu santun sekali ya, santun, kemudian bagus banget. Yang itu saya akhirnya nggak hanya sekedar menemani anak saya nonton, tapi memahami dan mencermati bahasanya. Jadi saya ubah mindset. Selama ini saya hanya membacakan cerita untuk anak saya sebagai penikmat saja, sebagai konsumen.
kemudian menemani anak saya nonton film kartun, ya sekedar menikmati aja. Tapi sekarang saya karena pengen untuk bisa nulis, ya saya mengamati dengan seksama. Oh, bahasanya seperti ini. Oh, masalah-masalahnya kayak gini ya. Oh, cara penyampaiannya seperti ini. Terus menyelesaikan masalahnya seperti ini. Jadi jadilah pengamat dengan membuka mata, indera kita, ya hal-hal terkait dengan literasi anak ini. Gitu. Kemudian suka nulis, itu pasti, tapi bukan nulis di WA grup yang nggak habis-habis ya. Tahu-tahu sudah siang, belum masak. Itu saya sih. Bukan seperti itu. Jadi benar-benar nulisnya ya terkait literasi. Misalkan aja nulis artikel, nulis cerpen, nulis apapun lah ya yang itu ada kaitannya dengan literasi. Bukan nulis di chat yang nggak habis-habis, tahu-tahu sudah siang, belum makan, belum masak itu. Itu saya ngobrol sama diri saya sendiri sebenarnya. Jadi ya itu tadi, punya potensi itu ya pastinya akan memudahkan nantinya. Kalaupun nggak punya potensi itu ya itu bisa dikejar itu sih. Kemudian suka bercerita, ini pasti karena ya sebenarnya siapapun suka bercerita ya. Kalaupun orangnya itu tertutup, pastinya dia punya 1 atau 2 teman, sahabat yang nantinya bisa cerita panjang lebar. Nah, itu kenapa sih syarat ini sangat penting, karena menulis itu sebenarnya ya seperti bercerita, cuman medianya itu ditulis, bukan disampaikan secara verbal. Jadi ketika teman-teman ingin menulis cerita untuk anak-anak, ya nulislah seperti bercerita itu. Itu sih. Saya percaya seseorang yang introvert sekalipun pasti akan bisa bercerita panjang lebar ke sahabatnya yang memang mengerti dia gitu ya. Walaupun nggak sebanyak orang yang ekstrovert gitu. Yeah. Jadi saya rasa semua orang itu bisa kok jadi penulis, ya asalkan itu tadi mau gitu ya, motivasinya kuat. Kemudian berimajinasi, ini pasti kita coba membangkitkan lagi kenangan dengan mantan. Oh, enggak mantan, bukan, salah. Kenangan masa kecil maksudnya. Kenangan masa kecil kita waktu kecil itu suka berhayal apa sih gitu ya. Kalau saya membayangkan waktu SD itu saya sukanya kan berhayal jadi petualang, jadi princess gitu ya. Jadi ketika berjalan ke sekolah, pada rumahnya juga deket, tapi itu saya membayangkan diri saya tuh menjelajahi hutan, kemudian berkelana. Bedanya berhayal dengan berimajinasi. Kalau berhayal itu berandai-andai. Andaikan aku jadi seorang princess, aku akan ini. Itu kalau berhayal. Kalau berimajinasi, ya aku ini sekarang princess gitu ya. Aku sedang bertualang menyusuri hutan, kemudian lewati jembatan, lewati sungai. Jadi benar-benar saat itu juga, benar-benar dalam kesadaran penuh, berimajinasi kita adalah sosok yang kita bayangkan. Kalau berhayal itu masih belum terjadi. Andai aku jadi peri, andai aku punya tongkat sihir, nah itu masih andai, jadi kurang lekat dengan diri kita. Itu sih, jadinya kita coba bangkitkan lagi sisi imajinatif kita. Kalaupun memang belum bisa berimajinasi sampai segitunya, nggak apa-apa berhayal dulu. Misalkan aja ini ada HP. Andaikan HP ini ada matanya, ada tangannya, ada kakinya, kira-kira dia akan ngomong apa ya? Kemudian berteman dengan siapa nanti? Kemudian dia akan mengalami masalah apa? Seperti itu. Atau punya buku. Misalkan ini, aku punya buku ini, terus bukunya misalkan ada sayapnya, kemudian buku ini warnanya pelangi, kemudian ada pendar-pendarnya, kira-kira nanti dia tinggal di negeri mana? Nah itu sih, kita coba ambil benda-benda di sekitar, kemudian kita coba imajinasikan menjadi sesuatu yang hidup gitu ya, kemudian tinggal di mana, ya kita coba kita coba tempatkan itu nantinya menjadi sebuah tokoh. Kadang karena sibuk dengan rutinitas gitu ya, ada banyak masalah, ada banyak pekerjaan, kita nggak sempat berimajinasi. Nah itu sih yang imajinasi itu perlu dipanasi, jadi ada pemanasannya. Bukan hanya olahraga yang butuh pemanasan, otak pun butuh dipanasi juga dengan hal-hal seperti itu. Tapi menyenangkan kok. Kadang pas bengong gitu ya, padahal benar-benar ngelamun ya. Langsung ada teman yang ngomong, Mbak, lagi berimajinasi ya, lagi cari ide. Enaknya jadi penulis itu seperti itu loh. Kadang bengong, nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi ternyata wah, lagi cari inspirasi, lagi berimajinasi, padahal ya enggak gitu. Tapi dianggap positif terus, Bu ya? Iya, dianggap positif, padahal ya penulis juga manusia, tapi ya sudahlah ya. Ya senang sih. Kemudian ini ya,
sebenarnya ini potensi, merasa hidupnya penuh dengan drama gitu ya, penuh dengan drama. Misalkan aja, sebenarnya saya menulis itu memang kadang berasal dari sebuah kegelisahan gitu ya. Misalkan aja saya waktu itu ke toilet gitu ya di sebuah mall, dan ternyata di mall itu ada ibu-ibu sama anaknya yang menyerobot antrean, padahal saya sudah tegur tapi tetap aja nyelonong gitu ya. Tetap nyelonong dan saya marah-marah, tapi tetap aja ibunya itu nggak peduli, dan ada banyak orang yang nggak juga peduli. ngomel-ngomel. Yang ngomel-ngomel, jadi drama banget ya di toilet itu. Nah, karena saya kesel gitu ya, karena antriannya diserobot, padahal saya sudah nunggu lama. Ngomel-ngomel aja nggak cukup. Saya ingin menuliskannya ke dalam cerita. Akhirnya, ya ibu itu ada di dalam buku saya gitu ya. Jadi, jadi bukunya sudah terbit ya. Kalau tahu ibunya ya, jadi Iya, jadi berhati-hatilah ketika berteman dengan penulis. Karena kalau hatinya disakiti akan dituliskan. ditulis. Dan akan jadi abadi gitu ya. Dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadinya, ya, jadi benar-benar saya tulis kisahnya itu, ya harapannya anak-anak jadi tahu ya bahwa kita tuh harus menghormati hak orang lain loh, apalagi ketika menggunakan fasilitas publik gitu sih. Jadi nggak apa-apa kalau kadang kita tuh mengalami sesuatu yang drama gitu ya, itu bahkan bisa menjadi ide sebenarnya. Ambil positifnya aja, tuangkan dalam tulisan ya, kita akan membuat perubahan juga bagi sekitar biar nggak seperti itu gitu sih. Jadi bersahabatlah dengan drama-drama di sekitar kita. Drama Korea. Kemudian ini juga potensi ya. Kalau teman-teman suka dengan dunia anak-anak, kemudian juga suka mengamati, itu juga potensi. Karena ya kembali lagi ya, kalau kita memang suka, biasanya akan dengan senang hati melakukannya. Kemudian hobi mengamati ini juga sangat penting. Kalau biasanya mengamatinya ya sekedar mengamati aja gitu ya. Oh, orang ini ternyata kayak gini. Oh, hewan ini ternyata sukanya makan ini, tidurnya gini, kebiasaannya gini. Biasanya mengamati ya sudah terhenti di situ. Nah, kaitkan proses mengamati ini dengan berandai-andai. Seandainya apa yang aku lihat ini nanti dikemas ke buku anak, nantinya akan ceritanya jadi seperti apa ya. Jadi benar-benar direlasikan dengan buku itu sih. Jadi nggak hanya terhenti mengamati saja. Jadi itu. Jadi teman-teman kalau misalkan punya potensi yang seperti yang saya katakan di awal tadi, sampai dengan proses mengamati ini, saya rasa itu adalah bekal yang akan membantu nantinya ya ketika ingin menuliskan cerita anak. Kalaupun masih bingung gitu ya dengan potensi dirinya, nggak apa-apa, karena memang ya seperti yang saya sampaikan, sering-seringlah ngobrol dengan diri sendiri, kira-kira apa sih sebenarnya potensi yang aku miliki dan bisa aku pakai ketika nulis buku. Dan kalau memang ternyata masih belum terlalu banyak potensinya, berarti aku butuh semangat untuk belajar itu ya, dan itu semuanya bisa dikejar. Saya nggak percaya ini bakat sepenuhnya, enggak. Menurut saya kalau orangnya berbakat tapi ternyata malas-malesan juga akan disalib dengan orang yang rajin. Iya, yang rajin, yang punya ketangguhan gitu ya, sisi resiliensi yang tinggi gitu ya, dan memang benar-benar pengen nulis, pasti akan kesalib gitu sih kalau saya. Iya. Oke. Berikutnya adalah apa sih yang sebenarnya harus diperhatikan saat menulis cerita untuk anak-anak. Kalau kita tadi sudah mengetahui motivasi diri kita apa, kemudian potensinya apa saja, berikutnya sih yang perlu dipahami adalah tentang buku anak itu sendiri. Buku anak itu sendiri sebenarnya yang perlu dicermati adalah dua hal sih ya, isi ceritanya sama ilustrasinya. Nah, kalau isi ceritanya sudah pasti yang pertama ya harus ramah anak. Ramah anak di sini ya sesuai ya, maksudnya sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian bukan kebutuhan dari orang tuanya. Karena buku anak ya pembacanya anak-anak kan. Iya. Ya, memenuhi kebutuhan esensial anak itu sih. Ya terkait kalau dari Kemendikbud ya, dari Kemendikbud itu ada beberapa pilar, misalkan aja ada perlindungannya, pengasuhannya, kemudian ada tumbuh kembangnya, kemudian dari kesehatannya, kesehatan fisik maupun mentalnya. Nah, itu sih yang mungkin perlu kita usung di dalam cerita-cerita yang ingin kita tulis. Yang kemudian segmennya ya, ketika kita ingin menulis cerita untuk anak-anak, perhatikan siapa sih sebenarnya yang ingin kita sasar ya.
Karena anak-anak sendiri levelnya itu ada berlapis-lapis. Misalkan aja, oh ada buku untuk umur 0 sampai 2 tahun, itu buku untuk bayi. Oh ada buku untuk balita 3 sampai 5 tahun. Oh ada untuk pembaca pemula, misalkan ya pembaca pemula 6 sampai 8 tahun. Oh ada pembaca yang sudah lancar, misalkan aja kelas 4 ke atas. Nah itu sih mungkin kita harus pahami itu. Dulu saya mempelajari itu sendiri, maksudnya secara mandiri ya, benar-benar ke toko buku mengamati beberapa jenjang itu, oh kayak gini ternyata. Nah sekarang teman-teman bisa mengakses penjenjangan itu ada di websitenya Kemendikbud kalau nggak salah, itu sudah ada penjenjangan buku, jadi benar-benar bisa bisa tahu nantinya oh bahasanya itu seperti apa sih, berapa kalimat kalau untuk anak usia dini, untuk balita itu berapa kalimat, kemudian perlu nggak sih ada konflik di dalam cerita. Nah, itu ada semua yang bisa diakses dengan mudah. Jadinya bisa akselerasi ya, nggak perlu selama seperti saya ketika belajar, karena medianya sekarang di mana-mana. Jadi, manfaatkan itu sebaik-baiknya kalau menurut saya itu. Jadi, perhatikan isi ceritanya. Kemudian, perhatikan ilustrasinya. Jadi, sebentar, level saya 22%. Sebentar, saya akan ambil charger dulu. Iya, silakan Ibu. Menarik sekali ya Mbak Rita. Ini kalau teman-teman ada yang mau tanya mungkin bisa pakai chat ya Mbak Rita ya. Iya benar Ibu. Boleh. Sambil ini soalnya saya ngelihatnya, waduh ini banyak yang berseloroh. Iya. Tulis kalau bisa ditulis ceritanya. Waduh. Hati-hati dengan tulis. Pagi kejadian, malam jadi tulisan di mana-mana. Iya benar. Berhati-hatilah ketika itu pesan yang di highlight ya. Berhati-hatilah ketika berteman dengan penulis, karena kalau disakiti hatinya, langsung drama. Akan ditulis dan sepanjang masa. Ya, berikutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah ilustrasinya. Jadi ilustrasi ini sangat penting ya, karena memang yang pertama kali ditangkap oleh anak-anak itu visualnya, bukan teksnya biasanya, visualnya, gambarnya. Jadi usahakan gambarnya memang kita harus berhati-hati, jangan sampai nanti misalkan aja ya, saya pernah nulis buku Aku Anak Berani yang seri ke-5, itu ada tentang bahaya merokok bagi anak-anak gitu ya. Itu saya sebenarnya miris ketika saya bukan berhubungan, saya melihat gitu ya, ada anak-anak di kampung itu yang masih usia SD kelas 5 itu ternyata merokok. Nah itu saya gelisah kan, aduh saya harus berbuat sesuatu ini gitu kan, dan ya caranya adalah dengan menulis. Nah gimana caranya visualnya itu tidak menampilkan anak yang sedang pegang rokok gitu ya, padahal kan itu tantangan banget, iklan rokok aja nggak ada gambar orang yang asik merokok, apalagi ini buku anak-anak. Nah itu saya benar-benar putar otak juga, bagaimana ya, akhirnya diskusi dengan ilustrator, di situ akhirnya ditemukan cara yang paling aman, hanya menampilkan asapnya saja. Jadi ada seorang anak SD sedang menyembunyikan rokok di belakang gini, jadi rokoknya di belakang punggungnya gini, kemudian ada asap di belakangnya yang mengepul. Nah itu kan sudah terlihat ya bahwa anak itu sedang merokok, kemudian dikuatkan lagi dengan teksnya. Jadi ketika ada adegan yang tajam, mungkin nggak perlu juga ditampilkan di ilustrasi secara gamblang, cukup di teksnya saja. Atau saya tulis buku ini, seri pahlawan, ini tentang Cut Nyak Din ya, tapi Cut Nyak Dinnya ini dikemas dengan banyak visual, jadi teksnya hanya sedikit seperti ini, kelihatan nggak ya? Kelihatan ini, kelihatan ya, teksnya sedikit. Jadi ini ingin baca Bu. Jadi ini saya memang nulis Cut Nyak Din ini karena saya resah dan gelisah karena melihat buku pelajaran anak saya yang tidak menyenangkan gitu ya. Padahal ketika saya ceritakan kembali pelajaran sejarah itu, misalkan tentang Kartini, tentang Cut Nyak Din, tentang Soekarno, ternyata anak saya antusias gitu ya. Berarti ini yang salah bukan anak saya juga gitu ya. Kalau misalkan nggak suka sejarah ya karena medianya kurang menyenangkan, kurang ramah anak gitu. Ya ternyata itu akhirnya menjadi inspirasi bagi saya untuk menulis seri pahlawan ini. Nah di sini Cut Nyak Din ini banyak sekali adegan peperangan, karena Cut Nyak Din ini perempuan yang memang pemberani, yang nggak hanya menunggu suami untuk berperang melawan penjajah, tapi memang dia ikut berperang gitu ya, ikut bergerilya, membawa senjata, angkat senjata, dan banyak sekali adegan peperangan di sini. Nah, saya nggak menampilkan adegan peperangannya di sini, tapi
lebih ke menonjolkan sisi keberaniannya, kemudian sisi rela berkorbannya, dan tidak menampilkan adegan pembunuhan juga di sini. Iya. Jadi paling kalau ada adegan perang cuma angkat senjata saja, tapi nggak sampai berperang secara frontal. Karena kembali lagi buku ini untuk anak usia dini, maksudnya untuk usia kelas 6 tahun ke atas lah ya. Jadi saya tidak ingin memberikan trauma-trauma tertentu lewat visual, jadi ingin mengusung sisi positifnya. Jadi ilustrasi itu memang benar-benar harus dipikirkan ya, tidak hanya oleh penulis tapi juga oleh ilustrator. Kadang ada yang bertanya, Mbak, aku tuh nggak bisa menggambar, gimana ya? Nah, saya juga nggak bisa menggambar. Jadi itulah kenapa saya berkolaborasi dengan ilustrator. Saat ini mungkin karena karya saya sudah ada 200-an lebih ya, jadi mungkin saya berkolaborasi itu bisa sampai 500-an lebih ilustrator mungkin ya, karena satu buku kadang ada yang 10 judul, jadi itu masing-masing sendiri-sendiri gitu ilustrasinya atau ilustratornya. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau urusan ilustrasi karena itu bisa dipikirkan bersama, kemudian penulis juga bisa menyusun panduannya nantinya. Itu sih. Yang perlu ditekankan adalah hindari adegan kekerasan, pornografi atau yang tajam seperti itu ya, seperti rokok. Itu sebisa mungkin diminimalisir. Kalaupun susah ya tampilkan di teks saja, tapi di visualnya nggak perlu sampai berdarah-darah. Kemudian kalau tadi sudah tahu gimana cerita anak itu yang harus diperhatikan, nah sekarang mungkin kita masuk ke yang berikutnya ya, yang lebih praktis sebenarnya. 9 langkah menulis cerita anak yang mari itu seperti apa sih Mbak? Gitu ya kan. Tadi udah panjang lebar, tapi iya intinya tuh gimana gitu ya. Intinya gimana? Cara memulainya tuh gimana sih sebenarnya? Nah, kalau saya membaginya menjadi 9 langkah praktis. Yang pertama adalah mencari ide dulu gitu ya. Idenya itu bisa dilakukan dengan cara mengamati, dengan membaca buku, dengan jalan-jalan, dengan nonton film, dan semuanya sih punya cara sendiri ya. Kalau saya sih biasanya ya dengan baca, nonton, mengamati, lihat medsos, itu bisa jadi ide sebenarnya. Pernah ya waktu itu hujan deras, waktu itu bukan hujan deras sih, waktu itu masih mendung. Kemudian saya tuh ke minimart dan itu nggak bawa jas hujan waktu itu karena lokasinya deket ya, jadi naik motor paling 200 atau 300 meter, 200 meter mungkin ya. Saya naik motor dengan PD-nya nggak mungkin lah hujan, bentar lagi pasti nggak perlu bawa jas hujan karena kan di minimarket cuma sebentar gitu ya. Tapi ternyata setelah itu di minimarket nyampe hujannya deres. Dan kalau ditunggu bakalan lama gitu ya, akhirnya saya nekat, itu waktu itu sore-sore kayaknya, saya nekat ya udahlah hujan-hujanan sekalian gitu ya. Akhirnya setelah belanja ya sudah naik motor pelan-pelan, dan suatu ketika itu mata saya karena motornya pelan-pelan, saya berhasil menangkap sesuatu. Jadi ada selokan ya, ternyata di situ selokannya tuh full gitu ya, full sampai luber. Dan di situ ada seekor tikus. Ada seekor tikus yang mondar-mandir nggak jelas gitu ya di situ, di area situ saja sebenarnya. Dan saya langsung menghentikan motor saya. Dan orang-orang tuh yang lihat saya ini mungkin ibu ini ngapain ya, gitu, hujan deras berhenti nggak pakai jas hujan. Tapi saya nggak itulah yang nggak terlalu memperhatikan. Kemudian ternyata si tikus itu nyemplung ke dalam selokan yang dipenuhi air itu. Dan itu saya kaget kan, waduh ini tikusnya bunuh diri atau apa ya gitu kan. Kok sampai menceburkan diri ke dalam selokan gitu kan. Dan saya nunggu apa yang terjadi gitu ya. Dan ternyata si tikus itu ke permukaan lagi dan membawa bayi tikus. Dan itu saya langsung jadi cerita. Ternyata ini mama tikus gitu kan, dan oh ya ampun selama ini yang dianggap kotor gitu kan, ternyata ini seorang mama yang sedang panik karena anaknya mungkin ada di dalam selokan itu di sebuah lubang mungkin ya, kemudian dia menceburkan diri ke dalam selokan, diambillah anaknya, kemudian dia nyebur lagi sampai ada kalau nggak salah berapa ekor ya, 2 atau 3 ekor lah yang itu masih kecil-kecil gitu. Jadinya saya benar-benar terpesona, benar-benar speechless gitu ya.
wow, ternyata ini ada banyak hewan di bawah tanah yang kita tuh nggak perhatikan, tapi sebenarnya mereka menyampaikan pesan gitu ya. Pesan perjuangan seorang Iya, ibu, pesan ya bahwa mereka ini meskipun kita anggap kotor ya mereka ini iya, benar. ya punya keluarga gitu ya di dalam Iya. tanah. Nah, nah dari situ sih Hmm, saya akhirnya browsing-browsing tentang hewan-hewan yang tinggal di bawah tanah itu apa sih sebenarnya. Selain tikus, ternyata ada kepiting, ada ular, ada macam-macam gitu ya. Ada bahkan kelinci pun sebenarnya tinggalnya itu di dalam tanah. Nah itu sih akhirnya terbitlah ini seri Wow, cerita seru hewan bawah tanah. Jadi mantap. dengan mengamati ini, dengan apa ya kepekaan kita untuk menangkap ide itu sebenarnya penting banget gitu Iya, ya, penting. Dan kadang itu nggak perlu sampai jauh kemana-mana ya, nggak perlu sampai harus keluar iya, kota, keluar negeri. Ya boleh-boleh saja sih kalau memang ternyata bisa melakukan itu. Boleh-boleh saja, pastinya idenya akan semakin kaya. Tapi yang saya tekankan sebenarnya di sekitar kita pun, kalau kita bisa menangkapnya, kalau kita bisa jeli, kita juga bisa nemu ide iya, itu. Jadi itu sih pesan yang ingin saya sampaikan. Karena sekarang kondisinya pandemi, ruang gerak kita terbatas, ya pastinya iya. kita harus mencari dari sekitar. Kalau memang ternyata sudah aman, bisa aja kita keluar kota, kemudian berkunjung ke daerah-daerah di Indonesia mungkin, itu bisa memantik ide juga. Kemudian kalau sudah dapat idenya, ya harus cepat-cepat diikat ya. Maksudnya diikat itu ya ditulis. Kalaupun nggak berupa cerita lengkap, ya sudah kita tulis poin-poinnya aja. Kenapa? Karena ide itu cepat hilang. Saya Iya. pernah dapat ide gitu ya, terus ada telepon masuk 10 menit, kemudian setelah teleponnya selesai, ideku tadi apa Hilang. ya, langsung hilang gitu ya. Jadinya sayang sekali. Jadi tulislah, kemudian kalau bisa punya buku khusus untuk ide. Iya. Pernah juga nulis ide di HP, terus HP saya kecopetan. Nah itu akhirnya ya sudah terbang idenya. Itu. Kemudian mulailah menyusun cerita sesuai segmennya. Nah, tentukan dulu segmennya mau segmen usia berapa, itu perlu. Mau bayi kah, balita kah, pembaca usia dini kah, pembaca lancar. Nah, itu tentukan karena nantinya akan berpengaruh ke cerita yang akan kita tulis. Berikutnya adalah setelah idenya ketahuan, kemudian kita mau menyampaikan ke usia berapa, kemudian tujuan kita apa juga. Nah, itu juga harus jelas ya tujuannya apa sih. Kalau saya tadi ingin mengenalkan hewan-hewan di bawah tanah dan ingin mengenalkan mereka itu sebenarnya unik kayak gitu ya. Itu contohnya. Kemudian berikutnya adalah memilih tokohnya. Saya biasanya mengawali cerita itu dengan membuat tokohnya terlebih dulu karena tokoh itu ibaratnya penggeraknya ya, yang menggerakkan cerita kita nantinya, menggerakkan ide kita. Nah, tokoh apa sih yang biasanya disukai anak-anak? Biasanya tokohnya ya anak-anak manusia itu sendiri, kemudian yang seperti ini ya hewan-hewan, kemudian ini ada contoh lagi, ini dunia peri-peri ya. Jadi ini tokohnya fantasi, bisa juga monster, peri, kemudian ada kayak hewan-hewan fantasi, misalkan ada naga, ini ada naga, kelihatan ya, ada naga, atau bisa juga benda-benda. Jadi saya pernah berjalan-jalan di Surabaya gitu ya, naik mobil, kemudian di situ saya menemui ada gedung. Gedung itu ada roof garden-nya, jadi di atapnya itu ditanami tanaman yang menjulur ke bawah gitu ya. Dan itu saya spontan ngomong ke diri saya sendiri, wah ternyata gedungnya gondrong ya gitu. Jadinya saya membayangkan itu akhirnya sebuah gedung yang memang ada matanya dan rambutnya itu memang tanaman yang menjulur itu. Dari situ saya akhirnya kepikiran, seru juga ya kalau mengenalkan tentang roof garden. Sebenarnya anak-anak itu harus tahu kalau di kota yang sangat padat dengan gedung-gedung menjulang tinggi itu kita bisa loh membuat penghijauan gitu ya. Kita bisa membuat taman di atas di atap gitu ya, di atap gedung. Jadinya lahirlah buku yang berjudul ini Rambut Rambut Baru Apartemen. Jadi di sini tokohnya adalah benda-benda. Benda-bendanya adalah gedung. Hmm. Ini Ilustrasinya menarik. Iya. Jadi ini ada rambutnya seperti ini ya. Nih. Jadi kita bisa mengusung tokoh itu dari bermacam-macam manusia, hewan, makhluk fantasi, kemudian monster, naga, peri, kemudian benda-benda seperti Toy Story itu kan benda ya, mainan yang dihidupkan itu juga bisa. Kemudian dalam memilih tokoh ini kalau sudah ketemu tokohnya,
kita letakkan sifat-sifatnya ya. Jadi misalkan aja, oh ternyata ada tokoh kelinci misalkan, oh kelincinya itu ceroboh, oh kelincinya itu pintar menyanyi, oh kelincinya itu ternyata sayang sama temennya. Nah itu kita letakkan sifat-sifatnya. Boleh sifat negatif maupun positif ya. Ya sama seperti kita manusia kan, nggak hanya positif terus. Tapi kalau memang ternyata ingin ada positifnya yang lebih banyak juga nggak apa-apa. Kemudian kita kuatkan lagi di fisiknya. Oh fisiknya tuh seperti apa, umur berapa, pakai baju apa, punya kemampuan fisik apa, oh ternyata larinya cepat, atau oh ternyata larinya lambat, oh ternyata makannya yang cepat. Nah itu sih yang kemampuan fisik. Jadi letakkan juga fisiknya seperti apa, kemudian ya tulislah, deskripsikan fisiknya seperti apa, kemudian sifat-sifatnya seperti apa. Itu ditentukan di awal, karena biar konsisten nantinya ke belakangnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah membuat cerita yang ringkas dan padat. Membuat ringkas yang padat ini kadang ya perlu tantangan juga sih, maksudnya menantang ya, sangat menantang. Jadi sebenarnya setelah membuat tokoh, paling enggak kita tahu nantinya tokohnya ini akan memotivasi apa sih di dalam cerita. Kita tuliskan misalkan aja, oh si Cici ini pengen punya teman tapi dia kesulitan, misalkan seperti itu ya. Nah kita tuliskan, nanti mungkin saya akan menjelaskan tentang kerangkanya. Tapi yang paling utama adalah saya ingin menekankan bahwa menulis cerita anak ini memang butuh keahlian untuk membuat sesuatu yang ringkas ya, kalimatnya, kemudian karena berbeda dengan novel, karena novel ini kan lebih ke deskripsinya yang harus kuat ya, membangun nuansa settingnya, kemudian penokohannya. Nah kalau cerita anak itu nggak seperti itu. Mungkin kita akan coba praktek saja. Nah ini saya sebenarnya pengen ngajak teman-teman untuk membayangkan gitu ya, membayangkan kira-kira kalau cerita ini ditujukan untuk anak balita atau pembaca usia dini, akan seperti apa nantinya? Seberapa singkatkah cerita ini? Adakah yang ingin mencoba menyingkat narasi ini? Boleh open mic. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau mencoba untuk menyingkatkan narasinya, Bu ya. Iya. Ya. Ya. Bapak Ibu ada yang mau mencoba untuk menyingkatkan narasi? Adakah yang ingin mencoba? Coba saya. Ya. Boleh, ya. Silakan Pak. Ya, saya, Bu Rita, mohon izin. Ya, silakan Pak Indra Wahyudin. Ya, menyingkatnya, suasana hutan sangat ramai. Hewan-hewan berkumpul, ada acara istimewa. Hewan-hewan boleh berjualan, seru sekali. Hewan-hewan, hewan-hewan boleh berjualan termasuk Gogo si gajah. Mereka senang bisa merayakan festival hutan bersama-sama. Oke. Masih kurang singkat. Boleh dicoba, Bu Atik? Siapa lagi yang mau mencoba? Boleh dicoba? Ya, silakan nih. Silakan Bu Ina. Iya. Bu Ina ya, silakan. Coba ya. Pagi ini hutan ramai sekali. Semua hewan berkumpul. Ternyata ada festival hutan. Di sana banyak yang berjualan. Seru sekali. Ada Gogo si gajah. Sudah? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Masih kurang singkat sepertinya. Iya. Berlatih menulis cerita yang ringkas dan padat untuk anak usia dini. Masih kurang singkat. Siap. Masih kurang singkat. Adakah yang ingin mencoba lagi? Ya, satu lagi, siapa yang mau mencoba? Tiwi, coba. Iya, Ibu. Ini ketut setelah Tiwi. Ibu Tiwi ya, silakan Bu Tiwi. Silakan. Pagi ini suasana di hutan sangat ramai. Ternyata ada festival. Wow, seru sekali. Ternyata ada si Gogo di sana. Demikian. Oke, sudah lumayan ya. Maksudnya lumayan singkat. Lumayan. Tapi masih kurang singkat. Wah. Aduh, susah ya ternyata. Baik, susah banget memang. Susah ya. Kasih tahu. Jadi pengen tahu.
Gimana Ibu? Ingin tahu Penasaran, sekali. baiklah. Ya. Karena penasaran, baiklah. Kita buka sebenarnya seperti apa sih kalau sudah disingkat. Iya. Sekarang Cuma festival hutan Festival akan hutan. dimulai. 2 kalimat. Sibuk memakai Wow. kostum. Begitu juga dengan Gogo. Sebenarnya ini kalimatnya juga bisa diubah-ubah ya. Misalkan festival hutan akan dimulai. Semua bergembira. Sudah gitu aja juga Iya. bisa. Iya kan? Wow. Ya, Iya. kita kadang lupa kalau buku anak-anak itu ada ilustrasinya. Jadi Iya. nggak perlu Nanti kita kita harus membayangkan ilustrasinya dulu Bu ya. benar. Jadi kita Baru harus kita bisa membayangkan, kalimatnya. membayangkan. Iya. Ya, nanti saya akan tunjukkan Iya. juga gimana sih cara saya menulis cerita anak ya, formatnya seperti apa. Itu berbeda dengan novel. Jadi ada Iya, benar. cara kita untuk menjelaskan ilustrasinya tuh seperti apa agar nanti ilustrator bisa menangkapnya. Jadi kita harus mengubah mindset dulu ya, pastinya kalau nulis cerita anak nggak perlu panjang lebar. Ingat kalau fokus anak-anak itu terbatas. Jadi fokusnya Iya. tuh pendek-pendek. Apalagi kalau anaknya aktif ya, Fokusnya itu di gambar pendek ya. banget. Ya, jadi harus bisa Iya. membayangkan ilustrasinya. Nah, ini tadi kaitannya dengan menulis deskripsi ilustrasi. Tadi terlewat tabelnya. Nanti mungkin saya akan menjelaskan ya cara menulisnya. Kemudian berikutnya adalah membuat akhir ceritanya. Ini juga perlu diperhatikan pastinya karena kadang ada teman saya yang nulis tentang misalkan kelincinya ingin bersahabat dengan kelincinya ingin mendapatkan teman baru, tapi endingnya ternyata kelincinya bermain di sungai. Nah itu kan nggak apa ya, nggak pas dengan tujuan di awal. Jadi sebenarnya tujuannya Iya. apa? Jadi Iya. ceritanya juga harus pas. Iya. Kemudian, nah ini mungkin yang lebih inti sih ini ya. Jadi ketika ingin menerjemahkan ide ke dalam sebuah cerita, kita bisa membuat kerangka. Kerangka ceritanya adalah yang pertama siapa tokohnya, seperti yang tadi saya sampaikan, pilih satu tokoh yang nantinya akan kita detailkan lagi. Tokohnya itu misalkan Cici si kelinci atau Gogo si gajah, kemudian sifatnya apa, kemudian fisiknya seperti apa. Nah itu kita harus tentukan di awal. Kemudian si Gogo ini tinggalnya di mana sih sebenarnya? Nah itu kita harus deskripsikan juga. Oh tinggalnya di hutan, benar-benar ini gajah yang memang alami, nggak pakai baju seperti manusia. Atau ternyata oh ini Gogo tinggalnya di sebuah kota. Jadi memang Gogo ini punya rumah seperti manusia, bisa naik motor misalkan, naik sepeda misalkan seperti itu. Jadi kita tentukan. Kemudian dia tinggal bersama siapa? Nah bersama siapa ini dia punya teman-teman siapa nantinya yang akan ada di cerita ini. Ya jangan terlalu banyak juga ya. Jadi misalkan ada tokoh utamanya, kemudian misalkan pengen ada tokoh pendampingnya bisa 2 atau 3 tokoh. Karena kalau terlalu banyak nanti akan bingung juga si anak-anak untuk mengingatnya. Kemudian apa sih tujuan tokoh di dalam cerita? Nah dia tuh mau ngapain sebenarnya di dalam cerita? Misalkan aja si Gogo ingin pergi ke festival hutan, tapi dia ternyata nggak punya kostum. Nah, dia pengen dapat kostum itu. Dia ingin membuat kostum sendiri, misalkan seperti itu. Dan dia ternyata sudah bisa. Nah, kenapa? Ya, dia ingin pergi ke festival hutan. Ini kaitannya nomor 5 ya. Mengapa ia ingin mewujudkan tujuan tersebut? Ya, karena Gogo ingin datang ke festival hutan. Jadi motivasinya tuh harus jelas. Kalau dia punya tujuan, nah tujuannya tuh kenapa sih sebenarnya? Kayak gitu. Kemudian, apa tantangannya yang dihadapi si tokoh? Oh, ternyata ketika Gogo mau pergi ke festival hutan di tengah jalan karena kostumnya itu terbuat dari rumput gitu ya, rumputnya itu dimakan sama kambing misalkan seperti itu. Jadi ada tantangannya. Terus kemudian bagaimana perjuangan Gogo menghadapi tantangan itu? Nah itu juga harus dijelaskan. Usahakan si tokoh di dalam cerita itu mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya. Jadi jangan ujuk-ujuk ada tokoh orang dewasa yang masuk karena itu nantinya akan membuat ceritanya langsung selesai sampai di situ. Jadi usahakan ya si Gogo menyelesaikan masalahnya entah itu sama temennya nggak apa-apa asalkan jangan sama orang dewasanya. Misalkan aja kadang ya ketika kita nulis cerita tentang misalkan aja cerita Islami aja ya, cerita tentang religi misalkan ya.
tiba-tiba dihadirkan sosok ustadz itu yang akan menyelesaikan masalah dengan cepat dan instan gitu ya. Nah itu jangan sampai terjadi, kecuali memang ada isu yang penting gitu ya, isu yang penting yang memang nggak bisa diselesaikan anak-anak, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Cuman sedapat mungkin kalau masih bisa kita modifikasi si tokoh menyelesaikan masalahnya sendiri, ya kasih kesempatan. Kemudian penyelesaiannya pastinya penyelesaiannya ya sesuai dengan tujuan di awal. Oh ternyata tujuannya kan ingin pergi ke festival hutan memakai kostum ya. Penyelesaiannya pastinya Gogo nantinya bisa pergi ke festival hutan dengan memakai kostum. Jadi itu harus linier. Jangan sampai nanti ternyata Gogo sampai ke festival hutan nggak ada kostumnya, atau ternyata Gogo fokus ke jualannya di festival hutan itu. Nah itu nggak sesuai dengan tujuan di awal. Jadi ya harus jeli ya untuk menyusun kerangka ini. Kemudian kalau sudah sebenarnya ya tinggal ditulis aja sesuai yang tadi itu, tulislah dengan ringkas dan padat gitu. Kemudian ini contoh yang biasa saya lakukan ketika saya mengirim naskah ke penerbit. Jadi saya menulisnya dalam bentuk tabel-tabel seperti ini. Dalam bentuk tabel ini untuk memudahkan ya, misalkan halaman ini halaman, sisi kiri ini kolomnya, kemudian teksnya, kemudian ini deskripsi ilustrasinya. Halaman 1 itu biasanya cover ya, cover dalam. Kemudian halaman kedua langsung ke teksnya, misalkan Tiko sedang bosan. Buku-buku di rumah sudah selesai dibacanya. Kemudian ini ilustrasinya yang kita mau ya, atau kita bayangkan. Tiko ada di ruang keluarga, terlihat bosan dan bingung mau ngapain. Kemudian ada rak buku di sebelahnya, kemudian bisa ditambahkan, misalkan bukunya banyak tergeletak atau apa, kayak gitu ya. Boleh juga. Nah, ya, deskripsi ilustrasi inilah yang nanti akan membuat kita mudah ketika berkomunikasi dengan ilustrator. Karena ilustrator ya akan tahu maksudnya penulis gitu ya, dengan membaca ini. Tapi kadang, deskripsi ilustrasi yang singkat seperti ini, itu bisa saja berubah ya ketika ilustrator punya usulan lain yang mungkin lebih keren. Jadi biasanya justru ilustrator itu imajinasi visualnya itu melampaui melampaui batas. Ya jauh di atas, karena ya mereka udah terbiasa ya dan memang punya kecerdasan visual yang sangat tinggi. Jadinya ya pasti senang sih penulisnya. Dan bisa jadi ada teks-teks ini yang diubah ya. Misalkan aja kita ngerasa ini sudah runut, tapi ketika digambar ternyata nggak serunut itu. Ada yang loncat. Nah, kadang ilustrator akan memberikan saran dan kita juga harus open mind juga sih ketika dikasih masukan ya. Jadi jangan langsung marah-marah. Jadi oh iya bisa ya, misalkan diubah seperti ini Mbak. Oh ya nggak apa-apa. Terus baiknya seperti apa? Nah kita kan sebenarnya kan kolaborasi ya, maksudnya kolaborasi antara penulis dan ilustrator. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri. Makanya diskusi itu sangat penting. Jadi seperti ini. Semoga nanti bisa punya bayangan ya ketika mengirimkan naskah ke penerbit atau ingin menulis atau ingin menerbitkan buku sendiri. Paling enggak ini akan membantu ketika berkolaborasi dengan ilustrator. Kemudian kalau sudah naskahnya ditulis, ya membuat judul ceritanya. Biasanya memang saya belakangan kalau nulis judul cerita. Jadi bisa saja judul ceritanya itu biasanya ada dua jenis ya, dua style. Judul ceritanya yang memang penasaran banget, mengundang penasaran. Yang kedua, judulnya memang eksplisit sudah menggambarkan cerita yang ada di buku itu. Misalkan aja gini, rambut baru apartemen. Ini kan sebenarnya sesuatu yang masih misteri, ini apa ya maksudnya? Kan masih belum bisa ketangkep. Nah itu judulnya membuat penasaran. Atau juga apa ya? Saya pernah misteri di rumah tua, itu saya pernah nulis judul seperti itu juga mengundang penasaran karena masih belum bisa ketebak. Atau juga pernah nulis akan kemana Boti, nah itu bercerita tentang sebuah botol yang mengalami petualangan gitu ya. Nah itu kan nggak ketebak juga endingnya. Nah itu bisa kita memakai judul yang mengundang penasaran itu. Sementara judul-judul yang eksplisit misalkan seperti ini ya, cerita seru hewan bawah tanah. Ini sudah kelihatan, maksudnya ini nanti kumpulan cerita-cerita yang ada di bawah tanah. Atau Gina si gajah yang ramah nih. Ini kan sudah jelas, oh ternyata gajahnya ini ramah. Dan ini saya ingin mengajarkan, mengenalkan pendidikan karakter terutama ketika berhubungan dengan orang lain, kecerdasan interpersonal ya. Seperti itu. Jadi
bisa dua style. Memang mengundang penasaran atau memang sudah eksplisit, sudah terlihat pesannya apa. Kalau sudah jadi, ceritanya jadi, kemudian judulnya sudah ada, jangan langsung dikirim ke penerbit, tapi mulailah belajar untuk merevisi secara mandiri dulu. Karena ya itu penting ya, biar cerita kita memang sudah bisa dipastikan konsisten tokohnya, bahasanya juga sudah enak, kemudian dibaca itu juga nggak menyakitkan mata editor karena banyak typonya, karena kan itu bikin juga. Cara saya yang paling mudah adalah dengan membacakan nyaring. Jadi membacakan nyaring itu dengan read aloud, tidak dibaca dalam hati, karena hati penulis itu kadang nggak menentu, jadi galau. Galau, tulisannya galau juga Bu ya. Jadi curhat. Nah emang iya ya, mungkin karena penulis itu kan seniman ya, jadi banyak dipengaruhi mood lah, mau nulis nunggu moodnya dulu gitu ya, kadang ya banyak hal-hal lah ya yang mungkin mengganggu hati gitu ya. Dan ketika dibaca dalam hati, nah itu akan susah untuk apa ya, untuk mengetahui. Jadi lebih enak dibaca nyaring, kemudian kita akan jadi tahu, oh kalimatnya ini ngos-ngosan banget kalau dibaca, berarti kepanjangan, harus dipenggal. Kemudian, oh ini kayaknya harus ada tanda koma di sini, karena ketika dibacakan ada intonasinya, misalkan ya, ketahuan ini harus jeda di sini gitu. Kemudian, oh ini ternyata kata-katanya belibet, susah. Kemudian ya kurang luas, nah itu bisa langsung diganti. Jadi ketika diucapkan itu biasanya akan lebih terasa. Itu salah satu cara bagi saya ya. Syukur-syukur kalau memang ada anak-anak yang mendengarkan, jadi kita bisa langsung nanya, kira-kira sudah paham apa enggak, terus ada kata-kata yang sulit nggak ya, terus ada yang nggak dimengerti apa gimana, nah itu bisa kita tanyakan langsung, karena mereka yang nanti akan jadi pembaca. Itu sih. Kemudian berikutnya, Mbak Wati, kita kayaknya agak dengan waktu ini agak terbatas sedikit lagi. Ya, kemudian minta masukan, ini sebenarnya termasuk dalam revisi ya, kita bisa minta masukan ke teman, ke keluarga misalkan tentang naskah kita, karena kita kadang penulis itu susah melihat naskah kita sendiri ya, susah untuk menilai, maksudnya menilai naskah kita sendiri, jadi butuh masukan. Syukur-syukur kalau ternyata teman-teman di sini berkolaborasi membuat antologi, jadi bisa saling memberikan masukan. Kalaupun ternyata belum bisa antologi, bisa juga nulis berdua misalkan, jadi saling memberi masukan. Itu bisa juga saling menyemangati juga. Jadi itu saja sih sebenarnya tips dari saya, sharing pengalaman dari saya. Semoga bisa membantu dan semoga bisa membuat apa ya, lebih mudah nantinya ya, karena saya juga praktisi ya, maksudnya bukan berdasarkan teori-teori yang jelimet-jelimet gitu ya, yang penting action terus nanti perbaiki terus menerus, itu sih kuncinya kalau saya. Semoga apa yang saya sharingkan malam ini bisa membantu dan bisa membuat teman-teman beraksi saja, beraksi bukan beraksi saja, bisa beraksi tidak berandai-andai saja maksudnya. Ya itu sih, semoga membantu. Ya, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh silakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Wati, Mbak Wati. Sangat luar biasa, saya sampai terpana, terpesona, gimana dari kisah seorang tikus saja membuat kita yang mendengar saja, wow, seorang ibu binatang yang kita anggap kotor, begitu mulianya dia menjaga anaknya, itu dibuat cerita kan luar biasa banget itu, apalagi kisah cerita untuk anak. Sehingga ini para yang ikut seminar ini, webinar ini sangat-sangat terpesona, sehingga banyak pertanyaan ini Mbak Wati. Kita masih dari sesi tanya jawab ya. Ini yang pertama tanya jawabnya saya kumpulkan yang sama-sama dulu ya. Pertanyaan yang sama. Ini banyak yang bertanya tentang ilustrasi nih Bu. Mbak Wati, ilustrasinya itu Mbak Wati sendiri yang membuat atau dibantu? Itu pertanyaannya ada 3 pertanyaan itu. Oke. Saya langsung jawab? Ya, silakan Ibu. Ya, kalau ilustrasi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, saya tidak bisa menggambar, saya tidak bisa mengilustrasi sama sekali. Jadi saya berkolaborasi dengan ilustrator. Jadi ada yang menggambar sendiri. Seperti yang background saya ini diambil dari buku saya juga sebenarnya, dan itu diilustrasi oleh ilustrator profesional.
Kalau mungkin teman-teman di sini memang jago menggambar ya nggak apa-apa, mengilustrasi bukunya sendiri. Tapi kalau nggak bisa, ya itu tadi ajak ilustrator untuk mengilustrasi. Biasanya sih kalau kirim ke penerbit itu tanpa ilustrasi. Kadang ada juga yang nanya ke saya, Mbak, aku tuh cuma pengen teksnya saja. Ya, jadi ada yang nanya seperti ini, Mbak, aku tuh pengen pengen kirim naskah. Biar penerbitnya tertarik, aku pengen naskahku tuh ada ilustrasinya langsung, gimana ya? Saya sarankan jangan. Lebih baik kirim naskah saja yang tabel-tabel tadi ya. Misalkan itu tadi kan ada 1 judul. Kalau memang ternyata ingin bikin 5 judul, ya 5 judul, bikin tabel-tabel seperti itu. Kemudian lengkapi dengan deskripsi ilustrasi. Ilustrasinya belakangan. Karena apa? Ada kejadian seorang calon penulis gitu ya. Seorang penulis sih sudah nulis soalnya. Kemudian dia itu ingin mengirimkan naskah, kemudian naskahnya itu diilustrasi semua. Dan dia membayar sendiri ilustrator yang dia ajak gitu ya, dibayar sendiri. Kemudian ketika dikirim ke penerbit, ternyata penerbit suka dengan naskahnya saja, tapi ilustrasinya ternyata belum cocok dengan yang diinginkan oleh penerbit. Itu kan akhirnya sia-sia ya, maksudnya kasihan, mubazir sekali, sudah membayar ilustrator, kemudian ilustrasinya ternyata nggak dipakai. Kalaupun ternyata ingin sekali melampirkan ilustrasi, mungkin ya 1 lembar aja, jadi biar tahu. Misalkan ceritanya ada 5 judul gitu ya, kita cukup melampirkan 1 halaman saja, misalkan halaman 2 dari judul 1, misalkan seperti itu. Jadi jangan semuanya digambar, karena bagaimanapun editor akan melihat naskahnya dulu sebenarnya. Naskahnya dulu sudah oke apa enggak. Kalau mau oke, nantinya akan ada proses selanjutnya. Misalkan aja ya mencari ilustrator. Kalaupun kita penulis pemula, kita ngomong apa adanya aja ke editor, Mbak, saya masih baru, jadi saya masih belum punya teman ilustrator, jadi bingung ya. Maksudnya saya mau minta bantuan penerbit untuk mencari ilustrator yang tepat untuk naskah saya. Nah, penerbit biasanya punya data kok, maksudnya punya data ilustrator yang nantinya bisa diajak untuk mengilustrasikan naskah kita. Dan sistemnya pun nggak harus kita yang membayar, bisa saja penerbit yang membayar. Selama ini saya mayoritas yang membayar ilustrasinya penerbit, jadi nggak keluar uang sama sekali. Malah saya yang dapat royalti kan, itu sih. Baik, terima kasih Bu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Mbak Dea. Bu Wati izin bertanya, untuk pembaca lancar kelas 3 SD sampai 6 SD, yang cocok kira-kira rank berapa kata ya untuk satu ceritanya? Oke, bisa 4 kali. Kalian satu pertanyaan lagi yang ada miripnya Bu ya. Dari Bu Swastiwi, Guru TK Negeri Desa Tusan, Kelungkung, Bali. Saya sudah mencoba menulis cerita anak untuk anak usia 4-6 tahun. Tapi saya rasakan masih sangat datar, belum ada konflik. Pertanyaan saya, bagaimana cara membangkitkan diri untuk mampu berimajinasi? Yang pertama, tentang ring berapa kata. Yang kedua, untuk membangkitkan mampu berimajinasi. Untuk range jumlah kalimat mungkin ya. Jumlah kalimatnya bisa kalimat ke atas sih, kalau pembaca lancar masih bisa menurut saya. Jadi jangan terlalu pendek-pendek, karena biasanya kalau anak kelas 4 ke atas gitu ya, itu malu juga kalau membaca buku yang teksnya itu pendek-pendek. Iya, ini pengalaman ke anak saya sendiri sih. Ketika saya sodori buku yang teksnya cuma 1 kalimat, langsung ngomong, Bunda, ini kan aku udah gede. Ini kan buku untuk anak kecil, padahal dia juga anak kecil, tapi dia nggak mau dianggap anak kecil. Seperti itu. Tapi ya memang kalau kita memang mengacu ke daerah seluruh Indonesia, pastinya juga beda-beda ya tingkat literasinya. Kadang ada di beberapa pelosok gitu ya, ternyata anak kelas 4 SD masih membaca buku yang teksnya masih sedikit gitu ya. Jadi ya kembali lagi sih, tujuannya kita mau kemana dulu, itu sih. Kalau saya sendiri menggunakan acuan dari Kemendikbud itu ya sekitar 4 kalimat ke atas biasanya kalau untuk pembaca lancar. 4 kalimat. Mungkin bisa browsing sih, browsing tentang penjenjangan buku anak. Saya nggak terlalu hafal sebenarnya. Baik. Berarti Mbak Wati, aku boleh tanya ya Mbak Rita. Itu 4 kalimat, 4 kalimat per 4 kata per kalimat, itu kira-kira range-nya
apa ya? Berapa kalimat? Apa kalau tadi contohnya kan ada 18 kalimat tuh? 4 kalimat ke atas maksud saya. Bukan, saya terkadang nggak terlalu menghitung kata. Maksudnya gini, kalau untuk anak pembaca usia dini, intinya jangan menggunakan kalimat bertingkat. Jadi misalkan aja dalam satu kalimat itu sebenarnya ada 2 kalimat, tapi kita jadikan 1 kalimat gitu ya. Misalkan ibu sedang memasak sementara adik, misalkan kayak gitu ya. Saya susah memberikan contohnya. Pokoknya kalimat bertingkat. Mana ini kok susah. Ya, jadi jangan menggunakan kalimat bertingkat. Kalau untuk kelas 4 ke atas boleh kok menggunakan kalimat bertingkat, tapi ya jangan banyak-banyak juga, paling enggak 2 kalimat bertingkat. Kenapa saya jarang menghitung kata? Karena takut idenya macet. Karena kita terlalu sibuk menghitung. Akhirnya kita lupa menulisnya. Karena ngitungin kata gitu ya. Itu kan hal teknis sekali. Kalau saya sih cukup dirasakan saja ya. Saya banyak bermain hati, maksudnya banyak bermain feeling ketika menulis. Jadinya ya ketika idenya sudah dapat, kemudian kerangkanya sudah dapat, udah tuliskan aja dulu semuanya, kemudian dirasakan pelan-pelan. Kalau misalkan memang ini untuk anak usia dini, kepanjangan apa enggak? Kalau memang kepanjangan ya harus dipangkas. Caranya, hal-hal yang bersifat bisa digambar, pindahkan ke kolom deskripsi ilustrasi. Seperti tadi, cara yang tadi saya membuat contoh tadi ya, memangkas itu kan banyak sekali yang bisa diilustrasi. Pindahkan aja ke kolom deskripsi ilustrasi di tabel sebelah kanan itu tadi. Itu sih. Intinya kalau usia dini, sependek mungkin, jangan bertingkat. Kalau untuk pembaca lancar, boleh 4 kalimat ke atas, boleh bertingkat. Kalau saya sih itu sih lebih gampangnya. Takutnya kalau sibuk ngurusin hal teknis, kita nggak nulis-nulis, itu sih. Yang pertanyaan dari Bu Swastiwi, Bu, yang menulis cerita anak untuk anak usia 4-6 tahun, dia merasa tulisannya masih sangat datar, ibunya. Terus bagaimana cara membangkitkan diri untuk berimajinasi, biar belum ada konflik katanya. Apa harus ada konflik? Nggak semua cerita anak itu ada konfliknya sih. Kalau memang ternyata ingin hanya memberikan narasi saja juga boleh. Tapi memang kadang konflik itu membuat ceritanya lebih hidup. Mungkin ya harus melihat kembali kerangka cerita yang saya share tadi. Kira-kira apa sih misi yang ingin dicapai oleh si tokoh di dalam cerita? Mungkin saya ingin read a lot, boleh satu cerita? Iya. Untuk contoh. Iya. Boleh, silakan. Saya carikan dulu. Lebih enak ada contohnya sepertinya. Iya. Ya. Ini teman-teman kita akan mungkin sedikit lebih dari jam 8. Jadi teman-teman kalau karena memang ada menarik sekali, Bu. Betul, kita nggak mau berhenti nih, Mbak. Soalnya kayaknya kalau diberhentikan kita tanggung. Jadi kalau teman-teman kalau teman-teman ada acara lain, mungkin nanti bisa diteruskan di dalam YouTube-nya IC biar bisa melihat rekamannya kalau memang setelah jam 8 ada acara lain. Tapi kalau ada yang mau ikut boleh kita tunggu sebentar karena biasanya di akhir ada door prize ya Mbak Rita ya. Iya. Door prize menarik. Oke. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Wow, bagus banget. Ya. Keren ilustrasinya. Saya akan membacakan sebuah cerita. Kita akan bersenang-senang dulu. Kalau tadi kan banyak teori-teorinya, sekarang saya ingin memberikan sebuah hiburan gitu ya. Saya ingin membacakan cerita, judulnya adalah Sirong Pergi ke Sekolah. Ditulis oleh Wati Dio dan diilustrasi oleh Verlinda Gunawan. Kita simak bersama-sama ya adik-adik. Wah, adik-adik. Ibu-ibunya malah senang juga. Iya, ini saya membayangkan benar-benar di kelas ada anak-anak, makanya menyapanya adik-adik. Kita simak dulu ya. Sirong pergi ke sekolah. Sebentar. Pertunjukan tari reog sedang sepi. Sirong jadi bosan sekali. Seandainya Sirong bisa membaca, Sirong tidak akan bosan. Aha! Sirong juga akan pergi ke sekolah. Tapi bukankah wajah Sirong terlalu seram? Mereka
pasti akan takut. Sirong menghias wajahnya dengan bunga-bunga agar terlihat menarik. Namun, tolong! Bunga-bunga terlalu mencolok. Sirong menggantinya dengan rumput. Tapi, wah! Bagaimana kalau memakai baju wayang golek? Semua pasti suka wayang golek. Benar kan? Mereka suka. Oh, baju wayang itu terlalu kecil. Sirong ketahuan dan semuanya jadi takut. Sirong lalu menari penuh semangat. Wah, ternyata semua menyukai tarian Sirong. Teman-teman ingin Sirong belajar di sekolah bersama mereka. Sirong amat senang. Akhirnya Sirong bisa belajar membaca. Selesai ceritanya. Suka nggak dengan ceritanya? Jangan tidur ya. Benar. Kalau ya tadi saya sebenarnya memberi contoh ini untuk hiburan juga, tapi juga ingin menganalisa bersama-sama ya. Sebentar saya kembali ke sini. Kita ingat-ingat lagi ini. Sebenarnya poin yang paling utama dalam menulis cerita itu ada di sini. Sebentar. Kalau ingin membuat cerita di dalam, kalau ingin membuat sebuah konflik di dalam cerita, ya kita kembali lagi ke sini sebenarnya rumusnya. Kalau yang tadi siapa tokohnya? Sirong. Sirong adalah tokoh di dalam cerita Sirong pergi ke sekolah. Di mana latar tempatnya? Adegan yang paling banyak sebenarnya tadi di sekolah ya, maksudnya di halaman sekolah dan di sekolah. Bersama siapa? Bersama benda-benda tradisional lainnya. Ada wayang, ada kendang, ada warak ngendok kalau nggak salah, lupa saya. Ada wayang golek, wayang apa ya tadi? Ya pokoknya ada benda-benda tradisional seperti itu. Kemudian apa tujuannya di dalam, apa tujuan tokoh di dalam cerita? Oh ternyata Sirong ingin pergi ke sekolah. Sirong ingin bisa membaca maksudnya. Sirong ingin bisa membaca, jadinya dia harus belajar membaca dengan pergi ke sekolah. Kenapa Sirong ingin mewujudkan tujuan itu? Karena Sirong bosan, nggak ada yang mengundang dia untuk menari ya, di pertunjukan menari karena sekarang kan pandemi, jadinya nggak ada pertunjukan reok. Makanya Sirong ingin mengisi waktunya. Nah, apa tantangan yang dihadapi oleh Sirong? Sirong tadi ngerasa kalau badannya atau wajahnya itu seram. Jadi itu adalah masalah sebenarnya. Kalau tadi kan bertanya gimana sih menghadirkan masalah ya, kita kembali lagi ke ciri-ciri si tokohnya tuh seperti apa. Oh fisiknya gini, oh sifatnya, misalkan aja masalahnya ternyata berasal dari sifatnya, bisa juga seperti itu. Kemudian masalah itu juga ada tiga varian ya, masalah dengan dirinya sendiri, masalah dengan orang lain, atau masalah dengan lingkungan. Nah itu kita tentukan. Kemudian tantangannya itu tadi ya, tantangannya adalah wajahnya seram. Sirong sebenarnya merasa bahwa wajahnya seram, padahal belum tentu orang lain berpikir seperti itu. Bagaimana perjuangan Sirong menghadapi tantangan itu? Yang pertama, Sirong menghias wajahnya dengan bunga, tapi ternyata diserang oleh lebah. Kemudian yang kedua, Sirong mencoba menutupi wajahnya dengan rumput, ternyata dimakan sama kambing. Kemudian Sirong akhirnya pakai baju wayang golek, ternyata bajunya sempit, ya kan? Sempit, akhirnya apa? Ketahuan, dan klimaksnya adalah dia akhirnya nggak ada upaya lagi dan membuat Sirong akhirnya memutuskan untuk menari. Itu adalah hal yang dimilikinya satu-satunya. Dan ternyata teman-temannya terkesan dengan tarian Sirong. Penyelesaiannya gimana? Ya Sirong akhirnya bisa belajar membaca di sekolah bersama teman-teman barunya. Jadi kerangka inilah yang membuat ide kita yang liar ini, yang biasanya kemana-mana idenya, itu jadi lebih runut. Kalau ingin membuat masalah, ya coba mengotak-atik kerangka ini. Itu sih kalau menurut saya. Semoga contoh Sirong tadi bisa membantu membuat lebih jelas dalam menyusun cerita atau masalah. Nanti bisa lanjut lagi. Baik, 2 pertanyaan lagi Bu ya. Ada pertanyaan dari Pak Khair Hatta.
izin bertanya, idealnya untuk cerita anak untuk tebal buku berapa ya Bu Wati? Sama satu lagi, Nur Hayati, izin bertanya, bisakah kutipan ayat suci ada dalam narasi atau dialog cerita anak? Ya. Ya, kalau idealnya sebenarnya kalau saya pribadi sih memakai beberapa halaman ya, misalkan aja ada yang board book gitu ya. Ini kan buku untuk balita, jadi kertasnya itu memang tebel, itu 12 halaman. Ada juga yang buku tipis-tipis gitu, tapi bukan board book, hanya art paper seperti ini. Itu bisa 24 halaman, 16 halaman, 32 halaman, itu ada seperti itu. Tapi ada juga yang berisi kumpulan cerita ya, seperti kumpulan cerita hewan bawah tanah ini ada 10 judul. Masing-masing judul itu kalau nggak salah saya lupa ya, ada yang 10 kayaknya 10 halaman ya. Jadinya 100 halaman, bisa seperti itu. Ada juga satu kumpulan cerita itu isinya 10 judul, masing-masing judul 20 halaman. Jadi terserah sih mau nulisnya berapa halaman. Biasanya sih nanti akan ada masukan juga dari penerbit karena ya terkait ongkos produksi, kemudian bisa juga nanti disuruh memadatkan ketika kita mengirimkan jumlahnya 36 halaman, ternyata ada pertimbangan ongkos produksi bisa disingkat menjadi 24 halaman gitu bisa. Jadi ya itu tadi nggak tentu. Pertanyaan berikutnya Bu. Apa ya pertanyaan berikutnya? Ayat suci ada dalam narasi atau dialog cerita anak, bisakah? Bisa saja. Kalau menurut saya bisa-bisa saja. Tapi kalau saya lebih suka di akhir cerita. Jadi misalkan ceritanya tentang apa ya, sedekah gitu ya, tentang pentingnya sedekah. Ya sudah, untuk halaman isi ya benar-benar adegan yang fiksi, kemudian di halaman terakhir baru ada ayat sucinya. Jadi akan lebih fokus sih nantinya. Itu kalau saya. Iya. Tapi boleh saja kalau misalkan ingin ada di tengah-tengah cerita. Berarti boleh Bu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Wati. Tidak dapat terasa waktu kita ini sudah lewat sekali. Berbeda dari edisi sebelumnya. Kita juga senang sekali sebagai ibu, sebagai orang dewasa, kita melihat cerita anak itu aja dari cover buku, dari isi cerita itu kita aja tertarik, apalagi anak-anak. Jadi memang cerita anak ini memang kalau bisa khususnya apalagi bagi guru ya, kita harus kembangkan untuk menulis cerita anak agar anak-anak di seluruh Indonesia dapat mendapatkan manfaatnya. Sekali lagi terima kasih Bu Wati yang sudah berkenan hadir di acara kita IC Writing Club, yang sudah berbagi dan menginspirasi. Semoga ilmu yang Bu Wati sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, terkhususnya peserta webinar pada malam hari ini. Ya, sama-sama. Ya. Baik, kita kasih hati dong. Kasih hati. Wah. Mbak Rita foto bersama Mbak Rita. Wow. Silakan. Baru kali ini saya meeting Zoom kemudian pesertanya ngasih hati seperti ini. Iya. Ya, yang mau foto siapa? Mbak Eka? Baik Kak, ya kita foto bareng dulu Bu Wati. Boleh. Baik, sebentar ada 2 halaman Bu. Saya foto dari halaman pertama dulu ya, sebentar. 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1 halaman lagi. 1, 2, 3. Ya, silahkan berita sudah selesai. Ya, baik. Kita lanjut ya acara selanjutnya. Oh ya, boleh saya menyampaikan pesan? Ya, silakan. Kasih closing statement, Ibu. Iya, saya ingin teman-teman bergerak bersama gitu ya. Maksudnya saya nggak sendirian, tapi saya ditemani gitu ya untuk menyemarakkan literasi anak-anak di Indonesia. Pastinya kalau banyak penulis lokal yang menulis cerita untuk anak-anak Indonesia, itu akan mudah sekali mengangkat sisi nasionalisme kita, sisi keragaman budaya kita, dan itu dituangkan dalam cerita. Nah, itu pastinya membuat anak-anak punya banyak ragam itu ya, punya banyak ragam variasi, nggak hanya dari saya aja, tapi dari teman-teman yang pastinya idenya juga luar biasa itu kalau saya sih. Ayo bergerak bersama gitu. Siap. Ya, bergerak. Ya, kita lanjut Bapak Ibu acara selanjutnya.
Saya share screen. Nanti kalau ada yang mau buku-bukunya Ibu Pesan Wati, buku Bu Wati. ya, Ya, nanti silakan. mungkin bisa ditulis di chat Bu Wati, Mbak Wati, mungkin Oh. adminnya enggak? Nggih. Oh Biar iya. Ya, biar banyak yang teman-teman bertanya biar- teman-teman. Iya, Tertarik dengan ibunya Ibu Wati. iya. Ya, Oke. ya kita lanjut Bapak Ibu. Kita masuk di September Challenge for Publishing menulis cerita anak. Bapak Ibu, di sini IC akan memberikan challenge selama 4 minggu. Setiap minggu tulis satu cerita bebas 100 hingga 200 kata, cerita untuk anak SD kelas 1 hingga kelas 6. Cerita ini ditujukan bisa dibaca kepada siswa, dibacakan juga untuk perpus sekolah. Cerita yang terpilih akan dimasukkan ke buku IC edisi kedua. Minggu pertama tentang temanya tolong menolong, deadline-nya 12 September, minggu kedua kerjasama, deadline tanggal 19 September, minggu ketiga toleransi, deadline 26 September, dan minggu keempat disiplin, deadline-nya tanggal 3 Oktober. Dan jangan lupa memberikan hashtag 30 days reading story with your kids or one day one story. Total 30 judul. Jangan lupa Bapak Ibu segera action nanti ya. Kita tunggu tulisan-tulisan menarik dari Bapak Ibu. Ya, untuk IC Writing Club bulan Oktober, jangan lupa silakan dicatat tanggalnya. Kita akan mengundang penulis cerita anak juga, agar kita lebih ini ya terlatih dengan cerita-cerita anak dengan Mbak Nabila Budayana. Ya, itu untuk edisi Oktober, tanggal 6 Oktober 2021. Ya, ini undian. Ya, silakan Mbak Dia. Gimana? Sorry, Mbak Rita, aku mau update sedikit. Tadi kan kita juga sambil udah dengar penjelasan dari Mbak Watik. Jadi kita Ya. sambil coba adjust juga untuk yang challenge-nya September. Aku share screen sedikit. Kita ada update sedikit aja. Oke, silakan. Oke, jadi tadi kan dari Mbak Watik juga kita udah dapat masukan untuk jumlah katanya biar nggak terlalu terpaku juga ya. Jadi Benar-benar. kita lebih ikut nih, maksudnya untuk para penulis supaya nggak jadi nanti malah teknis. Jadi 1 minggu 1 cerita bebas ya. Mungkin udah belajar dari Mbak Watik tadi bisa diperkirakan ya cerita anak panjang pendeknya jangan terlalu panjang. Nah tapi kita lebih mau ke jenjang 3 sampai 6 SD biar pembaca sudah lebih lancar. Jadi bisa sedikit lebih panjang. Tadi Mbak Watik juga bilang kalau udah kelas 3 baca terlalu pendek nanti juga merasa aduh pendek sekali. Nah, jadi kita mungkin disesuaikan. Ya, yang lainnya masih sama. Terus nanti kalau misalnya bentuk ceritanya seminggu setelah sudah dituliskan bisa dikirimkan dalam bentuk Word ke admin IC. Nanti sampai dalam 1 bulan ini jadi ada 4 topik berbeda ini per minggu ya. Jadi perbedaannya cuma jumlah katanya nggak terbatas dan untuk jenjangnya kelas 3 sampai 6 SD. Begitu aja, Mbak Rita. Thank you. Ya, thank you. Oke. Boleh dilanjutkan. Oke, thank you Mbak Dea. Ya. Oke, kita pengumuman undian yang challenge bulan Agustus. Pemenangnya adalah minggu pertama kita punya pemenang Pak D. Minggu kedua kita punya pemenang Ibu Ani Rahayu. Minggu ketiga kita punya pemenang Mbak Dahlia, dan minggu keempat kita punya pemenang Pak Toad Isbani. Bagi para pemenang nanti silakan menghubungi Mbak Eka ya. Selamat. Ini terima kasih untuk Mbak Dahlia juga yang udah memutar undiannya nih. Mbak Dahlia ada di sini juga? Mbak Dahlia ada di sini? Ada Mbak Dea, Mbak Rita, maaf ya close kamera. Nggak apa-apa. Thank you Mbak Rita, Mbak Dahlia udah mengundi. Jadi nanti yang menang bisa kasih alamatnya juga ke kita supaya bisa dikirim dari Mbak Eka. Oke, silakan Mbak Rita. Kita lanjut. Undian selanjutnya Mbak ya. Undian bagi yang hadir dalam sesi hari ini akan mendapatkan hadiah. Saya undi terlebih dahulu. Iya. Kita masuk. Ini khusus yang mengisi daftar hadir hari ini. Siap. Sudah dibuat sama Mbak Eka biasanya? Iya, ada daftar nama. Namanya sudah dikumpulkan. Sudah. Ya, sudah.
Mbak Rita kayaknya ada yang belum ngisi nih Mbak di chat. Sudah dikumpulkan dari yang Dari Mbak datang Eka. Zoom sih. Udah. Ya, yang dari datang Zoom. Ya, ada sekitar 45 nama. Ya, kita undi ya. Siapakah yang beruntung? Ini belum, namanya belum benar. Udah, ya. Oke. Yang beruntung adalah Ibu Susilawati. Belum. Ibu Susilawati ada di tempat? Tidak, diganti Bu. Kalau tidak, kita ganti ya. Next, kita ulangi. Ibu Librianti Kurniuki. Yang ada bisa Ada, Bu. Ada. Selamat, ya, selamat. Selamat Ibu. Dapat hadiah apa? Ditunggu ya hadiahnya ya. Iya, Ya. boleh. Baik. Kirimnya kemana, Bu? Nanti sama saya ataupun Mbak Eka ataupun Mbak Dea. Nanti Ya. kita baik, baik. Oke. Baik, Bapak Ibu. Makasih. Ya, sama-sama. Acara kita sudah selesai. Jangan lupa untuk kembali lagi di IC Oktober Sharing dengan Mbak Damila Budayana dengan tanggal 6 Oktober 2021. Bapak Ibu, demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Ibu Wati Idio yang telah berkenan berbagi tips trik dengan tentang tema menulis cerita anak. Semoga kita semua yang hadir di hari ini mampu ataupun ikut meramaikan tantangan dari IC Writing Club dan edisi bulan September sehingga kita bisa yang tulisan yang beruntung bisa dijadikan buku cerita anak edisi IC. Demikian dari saya, sampai bertemu lagi di minggu Terima kasih depan. Bu Rita. Wabillahi taufiq. Makasih. Bu Atik. Terima Terima kasih Bu Kapri. Iya. semua. Bu Ati. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih. Salam buat Sirong. Buat siram ya. Oke, Mbak Terima Wati kasih semua. keren. Ditunggu Sangat tulisan menginspirasi. dongengnya semua. Untuk challenge. Ya, Izin pamit dulu ya. Terima kasih. Oke, bye-bye. Thank you. Selamat buat Pak Tuat, selamat buat Pak D. Selamat buat Mbak Dalia. Mbak Dalia juga. Dan Mbak Ani. Bu Rita nanti untuk challenge bulan ininya dimasukkan juga ke apa ya, ke WA ya, biar diingatkan. Terima Oke. kasih semuanya, Bu Dokter. Sama-sama. Iya. Challenge-nya nanti Mbak siapa? Mbak Dea minta tolong kirim ke WA-nya ya. Kirim di WA. Oke, sampai ketemu bulan depan. Oke. Thank you. Bye. Thank you Bu Terima Kapri. kasih. Selamat malam. Malam. Kita live ini. Oke.